Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil praktek kami yang dilakukan pada hari Rabu kemarin, yaitu saya nggak sabar pingin cepat-cepat ke diri. Siap salah. Untuk hari ini kami dari kelompok A akan melakukan presentasinya mungkin berbeda dengan kegiatan kita sebelumnya. Jadi kelompok A itu ada 3 kegiatan. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja masing-masing. Jadi sebelum kelompok yang pertama tampil, nanti akan diwakili oleh Bapak Kus, yaitu pengolahan nanas kaleng. Dan ini produk yang sudah jadi, kita sudah beri labelnya dan kita kasih nama mungkin agak sedikit aneh. Jadi tujuan kami biar teman-teman semua dan bapak-bapak ingat gitu. Jadi kita kasih nama Nas Longleng. Jadi singkatan dari nanas bolong dalam kaleng. Nanas bolong. Iya, yang di ini, yang pakai alat itu. Kemudian yang kedua nanti ada produk Carica, kita kasih nama Carica Mas Dilan. Kenapa Mas Dilan? Karena yang memproduksi kemarin adalah Mas Dianto, Diah, dan Wulan. Kemudian produk yang ketiga adalah koktail. Jadi ini agak pusing kita kasih nama, tadi malam sampai jam berapa mikir-mikir. Akhirnya ini idenya Pak Yudi, dikasih nama The Rain Cocktail. Kenapa The Rain? Mungkin dibuat lagi musim hujan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita persingkat saja. Untuk produk yang pertama akan dipaparkan oleh teman kami Pak Kus. Kepada Pak Kus dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya mewakili teman-teman dari kelompok A untuk yang Mas Loleng, nanas bolong kaleng. Jadi kami akan mencoba mempresentasikan hasil kegiatan praktik kemarin. Oke, ini awal pertama kegiatan adalah kita menimbang berat buah dan kilonya. Ada nanasnya itu 23 kg dengan isinya yaitu 34 buah. Kemudian sebelum kita kupas, nanasnya kita cleaning dulu, kita bersihkan, dibuang mahkota sama belakangnya itu. Setelah itu ujungnya dipotong, nah jadi kayak bentuk silinder tapi sudah bersih. Ini belum kupas kulit. Lanjut. Kemudian kita kupas dengan alat. Nah, ini yang saya kemarin kami belum sempat tanya nama alatnya apa tahu. Tapi kalau saya lihat sekilas mungkin sekitar kayak peeling itu ya, peeling pineapple ya, mengupas nanas. Nah, jadi kita kupas seperti ini, lanjut. Nah, ini hasil yang sudah kita kupas tadi, bentuk silinder. Cuman ada sedikit masalah dengan peralatannya, ada gangguan, jadi agak pecah di ujung karena ada masalah sedikit. Ini yang sudah nanas kita bersihkan, sudah terpisah bentuk silindernya, kita cuci dulu. Bonggol dan buah nanasnya, lanjut. Ini yang kita mulai lakukan pemotongan dengan silindernya. Ini adalah daging buahnya, itu tebalnya 1 cm. Kemudian ada bonggol, kemudian memotong dadu untuk buah yang pecah-pecah tadi, yang sisa potongan karena alat tadi. Oke, lanjut. Ini hasilnya, ada daging buah kami peroleh itu 4,1 kg, bonggol 0,4. Yang potong dadu itu 1 kg, totalnya 5,5 kg nanas bersih. Kemudian kita cuci kembali.
Ini potong-potong tadi sampai bersih. Nah, ini pembuatan sirupnya. Air 8 liter, gulanya 1,6 kg, 20%. Kemudian asam sitratnya 5,8 dengan konsentrasi itu 0,07%. Ini prosesnya ada penimbangan, kemudian pembuatan sirup airnya. Silakan lanjut lagi. Ini karena ada untuk kebersihan, jadi sirupnya kita saring dahulu sebelum kita tuangkan ke pilingnya. Lanjut. Nah, ini setelah hasilnya diukur pH-nya itu 4,1, kemudian kadar gulanya 20%. Sehingga itu siap kita siram ke kaleng tadi. Nah, ini proses penimbangan bahan lagi, persiapan untuk fillingnya. Kita timbang itu 270, ada 269, masih toleransinya sedikit karena tidak sangat sulit ditemukan untuk buah yang persis sama ukuran yang 270 gram. Ini yang kodeannya supaya nanti pada saat kita sterilisasi tidak ada tercampur. Jadi ini ada proses sterilisasi, kan ada 2-3 tingkatan pemisahan sterilisasi, jadi dibuat bisa supaya jangan menyatu. Ini ada SS potongan bol utuh, PDA ada 2 akhir, kemudian BG bonggol. Nah, ini kita mulai hot fillingnya dengan untuk shimmingnya, bentukan kalengnya, prosesnya seperti ini. Oke. Nah, ini yang proses sterilisasinya dengan air yang mengalir. Ini lakukan selama untuk khususnya untuk nanas ya 45 menit. Sterilisasi. Pastur. Kalau pasteuritas tahu saya itu hanya untuk yang 80. Kalau ini kan sudah jadi di atas 120 ya. Masuk ya. Pasteurisasi ya tadi. Oke, ini pasteurisasinya 45 menit. Lanjut. Nah, ini yang kami buat coba gambarkan. Jadi ada yang 3 tingkatan. Yang atas ini kan yang pertama koktail. Karena kan beda-beda perlakuannya. Yang keduanya adalah karika, yang terakhir adalah nanas karena susunan seperti ini kemarin. Terakhir lanjut. Nah, ini yang untuk yang cupnya. Ini nanas loleng dengan cup plastik. Oke, lanjut silakan. Nah, ini hasilnya pasteurisasinya suhu 80 derajat Celcius selama 50 menit untuk kemasan plastik karena tidak bisa lama karena akan meleleh. Ada batasan toleransinya. Sama juga pendinginannya dengan mengalir. Lanjut. Nah, ini proses kegiatan kami terakhir adalah sanitasi pembersihan gitu. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon dari luar. Terima kasih. Lalu ya, ada satu saya tanyakan mungkin ya. Pertanyaan satu nanti untuk tidak semuanya. Kenapa pasteurisasi yang plastik lebih lama waktunya daripada yang kaleng? Ada yang bisa jawab? Apa Pak Dwi? Kemasan plastik dengan kemasan kaleng lebih lama kemasan plastik waktunya. Itu bisa juga ada lagi Pak Dwi. menyimpan panas ya, ada pelambatan panas yang masih ada setelah dihentikan gitu. Jadi kalau pas itu kan mungkin sudah langsung dingin, kalau kaleng masih menyimpan energi panas sehingga sesuai dengan tidak perlu mendidih, masih terjaga suhunya. Ada lagi? Mbak, udahin dulu, nanti yang kedua sambungan. Kedua akan dipaparkan oleh Ibu Dia. Kepada Ibu Dia kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin menambahkan dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Kusdianto. Di sini baiklah, kemarin saya bertiga memproduksi manisan karika. Ini sebuah pengalaman baru bagi saya pribadi yang selama ini baru mengenal buah karika di sini. Lanjut Mbak, di sini diawali seperti umumnya suatu proses pemilihan bahan baku. Dipilih buah yang bagus, yang sudah tua tapi masih mangkal dan tidak rusak dan busuk. Lanjut Mbak. Pembersihan yang pertama karena karika itu banyak getahnya, jadi dia dengan cara direndam dulu kemudian digosok pakai kain, dikupas, dihilangkan bagian rusak dan yang busuk. Setelah itu dilanjutkan dengan pengerokan biji karikanya menggunakan sendok makan. Dan biji karikanya itu tidak dibuang terlebih dahulu tapi disimpan nanti untuk diambil air perasannya. Dan pengecilan ukuran buah yang sudah dicuci, dihilangkan lendirnya, kemudian dibersihkan dengan cara pembilasan sebanyak 2-3 kali, dipotong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Jadi tidak terlalu kecil, jadi sesuai standar yang mungkin sudah ditetapkan di PT Bank sini. Lanjut. Kemudian selanjutnya pewadahan buah. Di sini kita menggunakan 2 jenis kemasan, menggunakan kemasan kaleng isi buahnya 300 gram dan kap plastik 75 gram. Nah, untuk persiapan pembuatan sirup dari biji karika yang kita sisihkan tadi, kita ambil perasannya sebanyak volumenya 100 ml. Untuk pembuatan larutan gula, kita menggunakan persentasenya gula 30% dengan penambahan asam citrat 0,15%. Kemarin yang kita buat volume airnya 10,5 liter, gula pasir 3,15 kg dan asam citrat 15,75 gram dengan pengukuran pH 4,6, gulanya 23. Tapi karena kondisi panas kayaknya waktu itu pengukuran pH, tapi saya ingin mengecek ulang waktu dingin, alatnya kayaknya agak bermasalah, jadi rusak. Kemudian pada saat pemasukan larutan gula, di sini disarankan penuh dan kondisi larutan gulanya kondisi suhu masih panas, yaitu suhu 80-85. Di sini diharapkan untuk mengondisikan kondisi vakum sama sekalian roastingnya ya. Terus lanjut Mbak. Nah, untuk penutupan kaleng atau penutupan kemasan sealing, untuk kemasan plastik, kap plastik menggunakan cup sealer, dan untuk kalengnya pakai simmer ya. Lanjut Mbak. Nah, sini. Jadi untuk kalengnya pakai can simmer, plastiknya cup sealer. Untuk suhu kapsilernya menggunakan suhu sekitar 200 derajat Celcius kemarin, sekitar 10 detik. Nah, di sini di kemarin ada trik pada waktu penutupan ini. Jadi bagaimana caranya supaya dia diisi penuh, kemudian juga tampilannya penutupannya rapi. Nah, di sini jadi airnya harus dipenuhkan, kemudian tujuannya supaya plastik ini mau lengket. Nah, dan juga space-nya juga tidak terlalu besar, jadi dia tidak penuh. Dan setelah di sealing atau ditutup, kita cek kebocorannya. Tidak cuma diginikan saja, katanya Pak Darsono harus pencet keras. Jadi siap-siap kalau muncrat sekali ya. Jadi itu untuk pengemasan. Lanjut Pak. Nah, kemudian untuk melakukan pasteurisasi, kemasan kaleng pada suhu 95 sampai 100 derajat Celcius selama 25 menit. Untuk kap menggunakan suhu 80 selama 55 menit. Nah, jadi di sini tadi ditanyakan oleh Pak Ratman, kenapa suhu
kemasan plastiknya lebih rendah. Tadi karena kemasan plastik tidak tahan panas, tidak tahan panas. Jadi mungkin kalau menurut saya menggunakan metode yang LTLT ini ya, LTLT. Jadi long temperature, long time gitu ya. Jadi menggunakan pasteurisasinya dengan perebusan air dalam panci. Lanjut Mbak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap pendinginan atau cooling. Di sini dengan cara mengalirkan air dingin hingga tercapai kondisi kemasan itu menjadi dingin. Ini bertujuan untuk supaya menghentikan proses pemasakan supaya tidak terjadi overcooking. Dan juga saya tambahkan info dari Pak Harun kemarin. Jadi adanya kondisi dari perubahan panas ke dingin akan terjadi kondensasi sehingga menimbulkan kondisi vakum. Lanjut, Mbak. Nih, jadi menggunakan alir mengalir sampai tercapai kondisi dingin. Nah, labeling ini labelnya baru jadi karena mereknya Mas Dilan. Ya. Terus lanjut Mbak. Nah, jadi produk hasil dari 13 kg karika mentah yang kita kupas kemarin, berat bersih buahnya 6,9 kg, dan sekitar nilainya 53%, hasilnya 19 kemasan kaleng dan 10 kemasan cup. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon tambahkan kalau tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dia. Selanjutnya untuk kelompok yang ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok koktail. Ini adalah penjabaran dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan. Kemarin persiapan bahan, mungkin bahan-bahannya, gambarnya belum lengkap. Nanti bisa kami tambahkan lagi. Bahan yang kami gunakan itu jambu biji, nanas, bengkoang, karika, salad, dan bawang. Ya. Nah, bahan sebelum dikupas itu dicuci terlebih dahulu, kemudian dikupas kulit buahnya. Ini kemarin kami juga dibantu oleh mbak-mbaknya karena kan untuk koktail ini menggunakan buah yang cukup banyak. Setelah dikupas, buah kami cuci. Next. Nah, setelah itu direndam dengan bahan tambahan seperti kapur sirih, garam, dan bisulfit. Untuk garam itu yang di penggunaan perendaman dengan garam itu buah yang direndam, nanas, karika, jambu biji, kemudian untuk kapur sirih pepaya, dan bisulfit, salak, dan bengkoang. Masing-masing ditimbang sebanyak 80 gram BTP-nya, kemudian dilarutkan dalam 4 liter air. Untuk salak ini kemarin karena belajar dari pengalaman itu kami pengupasannya terakhir dan perendamannya pun terakhir untuk menghindari browning pada saat persiapan sampai pembuatan larutan. Nah, ini gambar perendamannya. Nah, ini dalam bisulfit ini ada satu lagi ya yang salah karena terakhir, jadi kami tidak sempat memfotonya. Ini pepaya. Nah, setelah direndam dicuci kembali dengan air untuk menghilangkan sisa-sisa BTP yang setelah perendaman. Nah, ini bisa dilihat di tabel berat awal dari masing-masing buah. Nah, untuk salad juga kemarin berat bersihnya kami lupa mencatat karena terakhir. Untuk kemarin kami ada tambahan sedikit untuk yang menggunakan cup plastik itu ditambahkan buah nangka. Nah, ini buah yang akan siap dimasukkan ke dalam kaleng dan cup. Untuk
buah yang diisi ke dalam kaleng itu sebanyak 50 gram. Dan untuk yang plastik itu masing-masing 10 gram. Nah, ini untuk pembuatan larutan sirupnya diestimasikan itu dipersiapkan itu 24 kaleng yang akan kita gunakan, itu dikali 350 ml, jadinya larutan yang dipersiapkan itu 8,4 liter. Kemudian gulanya itu 1,6 gram, asam sitrat 12,6. Nah, untuk pengukuran pH dan kadar gula ini kami kemarin sudah sempat ngetes, tapi pH meternya itu bermasalah, jadi tidak sempat ya Pak. Setelah itu pengisian larutan atau hot filling ini dilakukan. Pengisian larutannya itu benar-benar dipastikan airnya benar-benar masih panas, karena untuk mengeluarkan uap-uap yang ada di dalam kaleng ataupun cup. Kemudian yang menggunakan itu sealer juga seperti itu. Lanjut. Nah, ini penutupan dengan simmer dan cup sealer. Untuk pengisian dengan cup sealer tadi itu kan diarahkan dengan Pak Suratman bahwa setelah ditekan itu ditunggu sampai hitungan 10 hitungan, karena agar memastikan benar-benar sealernya itu benar-benar lengket. Ini adalah proses cooling. Hasil akhirnya itu kaleng yang kami peroleh itu 13 kaleng dan cup itu 8. Untuk kaleng ini sebenarnya yang kami kehabisan itu buah nanasnya, jadi ada yang produk campurannya gitu. Jadi lebih lah, ada kalengnya cuma tidak ada buah nanasnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dia dan Bu Fevi ya, telah memaparkan hasil kerjanya kemarin. Ada beberapa yang memang harus. Presentasi kami dari kelompok A, saran-saran dari bapak-bapak ataupun rekan-rekan demi kemajuan kita bersama sangat kami harapkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi.